Bagaimana bisa aku melupakanmu? Dan pepohonan apelmu dilipat-lipat sebesar sapu tangan. Lalu di Tel Aviv dimasukkan ke dalam file lemari kantor agraria. Serasa kebun kelapa dan pohon manggaku di kawasan Katulistiwa yang dirampas mereka. Ketika kiblat pertama mereka geret dan kerohani bagai kelakuan reptilia bawah tanah dan sepatu-sepatu serdadu menginjaki tumpuan kening kita semua. Serasa runtuh lantai papan surai tempat aku waktu kecil belajar tajwid Al-Quran 40 tahun yang silam. Di bawahnya ada kolam ikan yang air gunungnya bening ke bibir minuan. Kini ditetesi air mata. Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu? Ketika anak-anak kecil di Gaza belasan tahun umur mereka menjawab laras baja dengan timbukan batu cuma, lalu dipatahi pergelangan tangan dan lengan mereka. Siapakah yang tak menjerit? Serasa anak-anak kami di Indonesia juga yang dizolimi oleh mereka. Tapi saksikan tulang muda mereka yang patah akan bertahun dan mengulurkan rantai amat panjangnya. Membelit leher lawan mereka, menyeret tubuh si zalim ke neraka. Ketika musiman puisi-puisi Fatwa Tukan, Samir Al-Qasim, Harun Hasid Rashid, Jabra, Ibrahim Jabra, Nazir Kabani dan seterusnya yang dibacakan di Pusat Kesenian Jakarta, jantung kami semua berdegup dua kali lebih gencar, lalu tersayat oleh sembilu bambu dari tahun. Darah kami pun memancar ke atas, lalu meneteskan guratan kaligrafi. Allahu Akbar dan bebaskan Palestina. Ketika pabrik tak bernama 1000 ton sepekan memproduksi dusta, menebarkannya ke media cetak dan elektronika, mengoyak
kolektif dengan kuat seluruh dan setiap pejuang yang menampak jalannya, yang ditembaki dan kini dalam penjara. Lalu dengan kukuh kita bacalah la quwata illa billah, la quwata illa billah, la quwata illa billah. Palestina, bagaimana bisa aku melupakanmu? Tanahku jauh, tanah kami jauh, bila dihitung dengan kilometer, beribu-ribu kilometer jauh jaraknya. Tetapi azan Masjidil Aqsa yang merdu masih terdengar di telingaku, serasa terdengar di telinga kami di Indonesia.